Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Anton Narasoma. Saat ini akan bincang-bincang tentang bagaimana pengupasan tentang estetika puisinya Mas Amin Tras. Di dalam beberapa bulan yang lalu, Amin Tras melaksanakan kegiatan lomba baca puisi yang ternyata luar biasa diikuti oleh 69 peserta. Dan ini berjalan adil, tentu membicarakan tentang nilai-nilai virus corona yang kalau masyarakat mengatakan bahwa kita harus hati-hati dengan virus corona, ternyata kalau di dalam puisi Mas Amin Tras ternyata kita harus melakukan satu kesatuan dengan virus corona. Dan ini merupakan sesuatu yang membuat kita bertanya, kok bisa seperti itu? Nah, tetapi tidak hanya itu, karena dari berbagai penyair nasional menyatakan bahwa ini kegiatan-kegiatan yang sangat positif karena ada nilai-nilai pengembangan sastra di Indonesia. Nah, karena itu di dalam kesempatan ini yuk kita berbincang-bincang nilai pengembangan kesenian seperti yang diungkap oleh Bapak LK Ara, penyair dari Aceh, kemudian Camit Arang, sastrawan dari Yogyakarta, lalu ada beberapa misalnya Expedi Setiawan dari Lampung. Dan mereka itu menyatakan bahwa alangkah indahnya apabila kegiatan itu juga dibubuhi dengan nilai-nilai estetika di dalam penyajian itu, sehingga ini akan bisa membangun nilai-nilai sastra di Indonesia secara nasional dan juga mampu memberikan dedikasi terhadap ilmu sastra. Nah nih Mas Amin, ya, kalau permintaan dari para sastrawan itu bahwa nilai-nilai ini harus dibubuhi dengan nilai-nilai estetika di dalam pembacaan itu, menurut Anda bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel YouTube Avokat Amin Tras. Ini ada seniman nasional yang berasal dari Palembang, Mas Anton Narasoma. Nah, beliau ini yang ketiga kita bedah puisi, namun lebih spesifikasi tentang estetika. Jadi ini masukan juga dari para seniman nasional, itu dari Aceh, dari Lampung, dan dari Jogja. Nah, tentang dikedepankan masalah estetika. Nah, jadi di dalam puisi ini memang kita mengedepankan estetika, artinya bahwa memang di sementara bangsa Indonesia, rakyat Indonesia begitu tahun 2020 masuk corona, anak bangsa dalam ini masyarakat Indonesia terkesan tidak siap, ketakutannya berlebihan, sehingga terpuruklah imunnya tadi. Nah, di situ kita melihat, kita coba melalui tulisan puisi ini kita bangun dari estetika tadi, rasa dan perasaan tadi, kita coba menyelami, masuk diri kita bisa masuk ke dari Sabang sampai Merauke, perasaan itu, sehingga terciptalah dalam satu tulisan puisi. Nah, memang kelihatannya kalau bagi orang awam dalam hal ini melihatnya terkesan, kok sementara kita mati ketakutan dengan corona, kok ini si penyair ini katanya inginnya merangkul, merangkul, artinya mencintai, hidup berdampingan gitu kan. Nah, ini kok kesannya berbalik dari apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, itu saya lihat tadi, itu kalau di dalam sastra itu ada yang namanya feel of book, rasa dan puisi. Anda melihat dari sisi bagaimana Anda melakukan pendekatan terhadap nilai puisi itu, puitika itu lewat imunitas yang tinggi. Kalau kita melihat dari apa yang terungkap dalam puisi Anda, Mas Amin, secara feel of book atau rasa yang membicarakan tentang nilai-nilai kedekatan kita dengan penyakit corona. Nah, ada persepsi menyatakan bahwa orang mati itu karena corona. Padahal kan
yang namanya mati ajar. Sementara penyakit kan bisa diobati. Nah, itu. Nah ini bagaimana Anda bisa menyorot itu lewat perasaan itu ketika berkarya atau bagaimana? Ya. Ya artinya begini, rasa tadi kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan kita lombakan puisi itu kemarin, dan juga ini kita lombakan juga di Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Nah, jadi kita menggambarkan bahwa apa yang kita rasakan ini kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Bicara mati itu sudah pasti. Setiap yang hidup pasti mati. Nah, artinya sudah ada jadwalnya masing-masing, sudah ajalnya masing-masing, couplingnya masing-masing. Tidak bisa menghindar. Kalau seandainya waktu sudah sampai bisa menghindar, dia tahu bisa menghindar, ngelak itu, tak enak. Ini nggak bisa menghindar. Barang sedikit pun nggak bisa menghindar. Karena itulah kondisi kita ya. Nah, itulah kodok dan kadarnya, takdirnya. Itu rasa yang kita tuangkan. Nah, bicara sakit itu udah pasti juga pemahamannya bahwa setiap Tuhan kasih penyakit sudah sedia obatnya, sudah sedia. Nah, itu pun tidak bisa menghindar. Kalau Tuhan sudah mau kasih penyakit, menghindar juga nggak bisa. Jadi kapan Tuhan udah datang sakit, udah sakit kita. Nah, tapi jangan salah, ketika kita sadar kita sakit, obatnya sudah sedia. Nah, disitulah letaknya. Nah, jadi dalam puisi ini kita tuangkan perasaan-perasaan itu. Bicara virus corona Allah ini jadi tadi, karena bicara corona Allah ya tentu ini ciptaan Tuhan Sang Pencipta. Nah, jadi kita coba kita tuangkan perasaan ini sehingga pemahaman anak bangsa dari Sabang sampai Merauke cukup bisa memahami. Jadi tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan. Nah, itu jadi pemahamannya memang bahwa ketika orang sakit kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Betul. Tetapi penyakit pasti ada obatnya. Betul. Nah ini pemahaman seperti yang dikatakan oleh Mbak Nia Samsihono bahwa pendekatan empirik, pendekatan pribadi terhadap nilai kata itu juga kita akan berbicara tentang nilai-nilai ketuhanan Mas Hamid. Iya. Nah ini bagaimana menurut Anda bahwa antara manusia dan Tuhan, antara Tuhan dan penyakit corona sehingga berhablur menjadi satu. Nah bagaimana Anda bisa menciptakan puisi ini sehingga bisa mengajak masyarakat itu untuk untuk tidak perlu takut, tetapi bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita itu Mas Iya. Hamid. Jadi gambarnya begini. Bicara manusia Tuhan dan bicara corona. Iya. Pengertian takut tadi. Kita mengajak merubah cakrawala berpikir masyarakat dari Sabang sampai Merauke rasa takut tadi. Iya. Nah, bicara Tuhan, kalau kita takut dengan macan, kita ambil jurus langkah 1000. Iya, Pasti berlari. Pasti. Nah, ketika kita takut dengan Tuhan, kita berusaha segera mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Nah, ini. Iya. Nah, jadi bicara Tuhan, hamba, ya kan, dengan corona tadi. Nah, di sinilah perasaan inilah saya tuangkan dalam bentuk puisi, tulisan puisi sehingga pemahaman takut itu, ya kan, begitu corona masuk, kan terombang-ambing ini. Betul. Anak bangsa ini. Betul. Rasa takut yang sangat berlebihan. Iya. Nah, sehingga seolah-olah corona ini dianggapnya macan. Kalau macan oke kita berlari, kita menghindar. Tapi kalau corona enggak terlihat bagaimana? Ya, makanya tadi barang ini corona ini mereka kasih nama corona Allah, ciptaan Allah. Nah, kalau kamu takut dengan Allah, takut dengan corona, tidak perlu. Kenapa? Takut dengan yang menciptakan. Nah, kalau kita takut sama menciptakan, apa kita berlari? Iya. Enggak kan? Iya. Kita mendekat kan? Betul. Nah, kalau kita mendekat sama Sang Pencipta, si Holik, Holik tadi, ya tentu. Berarti kita meleburkan diri. Nah, artinya kita menerima. Iya. Kode dan kode tadi ya. Nah, kita menerima bahwa corona Allah ini hadir atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Nah, itulah
pengertian-pengertian ini yang harus sampai ke anak bangsa. Ya. Perasaan-perasaan inilah saya tuangkan dan bentuk tulisan. Ya, itu ternyata dari bacaan-bacaan yang sudah diikuti oleh para pembaca puisi se-Indonesia itu, dia menjelaskan tentang nilai-nilai apa, ada nada-nada kata di sana. Jadi rhythm and rhyme di dalam nama itu. Nah, kok Mas Amin pandai sekali untuk mengumbar nilai-nilai itu menjadi apa, bacaan yang baik. Ini bagaimana ini? Ya, ini tadi kita berusaha apa yang kita tuangkan perasaan kita ini dalam bentuk isi puisi, tulisan puisi itu sehingga sampai ke masyarakat, khususnya para peserta kemarin. Nah, dia dapat memahamkan, dapat ruhnya, ruh daripada isi puisi tersebut. Nah, kita menginginkan bahwa pemahaman puisi itu, tulisan puisi itu ada perasaan yang saya tuangkan. Gunanya untuk pencerahan. Nah, pencerahan di sini sehingga anak bangsa mampu memahami apa sih corona Allah itu. Nah, apakah harus dimusuhi? Ya. Atau kita apa, tidak kita jauhi tapi kita dekati, dekat Ya. tapi jauh gitu. Nah, ya jadi artinya begini. Corona Allah tidak jauh beda dengan penyakit lainnya. Tidak jauh beda dengan kita. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, sekarang coba saya ajak perasaan ini saya tuangkan dalam tulisan supaya mendekat, menerima dan mencintai si pencipta, sang pencipta yang maha pencipta. Siapa? Ya Tuhan yang maha esa. Nah itu. Jadi jangan lihat coronanya. Makanya saya bilang corona Allah. Nah makanya di situ ya lihat Allahnya. Lihat Allahnya. Kalau kita lihat Allahnya, ya kita lapang dada kok, berjiwa besar kok, menerima kok. Jadi artinya ada sekat-sekat antara posisi kita, posisi corona dan posisi Allah. Ini sudah satu kesatuan yang menyatu tapi terpisah-pisah di antara itu. Artinya begini pengertiannya. Tidak ada satu kekuatan yang mampu menciptakan corona ataupun sesuatu di muka bumi ini, yang kecuali selain Tuhan yang maha pencipta. Allah. Nah, dari situlah kita coba ajak perasaan ini kita tuangkan bertulisan bahwa tidak diciptakan bumi sama langit beserta isi-isinya, ada hikmah di balik itu. Nah, begitu pun dengan corona. Corona ini diciptakan ada hikmah yang sangat besar. Jadi itu nilai-nilai estetika yang Itu. ada di dalam lomba baca puisi. Nah, makanya peserta yang dapat juara kan dia ada komen. Nah, ada yang S1 lulusan UIN, sekarang dia sarjana pasca sarjana, S2-nya di Turki, tukeran pelajar mahasiswa kan. Nah, di sini dia berkomentar bahwa puisi ini sangat menyentuh. Nah, sangat mudah dicerna, tapi menyentuh. Nah, walaupun dari pandangan sudut yang berbeda, utuh melihatnya gitu katanya kan. Nah, itu jadi ya, saya sebagai penyairnya, penulisnya, ya ada satu kebanggaan. Kenapa? Artinya nyampai. Pesan yang saya inginkan itu, perasaan yang saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu, puisi itu nyampai ke masyarakat. Nah, ketika ini nyampai, insya Allah, begitu kita menerima corona Allah atas kehendak Allah, goodbye corona, berlalu corona. Kenapa? Tidak terbebani anak bangsa ini. Tapi selama itu juga corona ada, dan selama itu juga anak bangsa merasa terbebani, maka corona tetap berjaya. Betul begitu Nah, ya. sekarang dibalik, coba kita sentuh Iya. perasaan ini, hati ini, kita sentuh Nilainya rasa kita. nilai-nilai estetika tadi. Iya. Kita sentuh dalam bentuk puisi, kita balikkan. Kita harus menerima untuk menghilangkan beban dalam diri kita atas ketakutan yang berlebihan terhadap corona Allah. Itu dibalikkan, dibuyarkan, yang ada menerima Gitu. dengan sabar dan ikhlas. Iya. Bahwa corona ini atas dasar kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Nah,
ketika itu terjadi, alhamdulillah syukur. Corona akan berlalu dengan sendirinya. Bahasa Palembangnya Cak Maida. Nah itu ya seperti Cak Maida itu kalau bahasa Jakartanya cuekin aja gitu. dengan tetap menjaga prokes. Sehat Jadi ya. bahasa Palembangnya Cak Maida, bahasa Jakartanya cuek aja, namun tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Tetap melakukan pengaturan tentang protokol kesehatan. Tetap. Gitu Mas Amin. Nah, ini merasa kok, perasaan iya, aja. Itu ya. Jadi Mas Amin ini ada beberapa ada beberapa penyair, terutama Mas ini si Mbak Nia Samsiono dari Jakarta yang juga dia dosen di bidang bahasa. Dia mengatakan bahwa nilai-nilai puisi Mas Amin ini secara ekolog, katanya bahwa dia sangat ini sekali, sangat dekat kepada Allah, sangat menyentuh nilai-nilai religiusitas. Nah, kok Anda bisa sejauh itu Mas ini Bapak bisa? Apakah karena Anda memahami bahwa ketika kita bicara tentang corona kita tidak boleh takut atau bagaimana Mas? Ya itu tadi, karena bicara ini satu pemahaman ya, pemahaman batin. Nah mungkin batin saya ada dapat satu hidayah ketika mau nulis puisi tersebut. Ketika hidayah itu ada, saya tuangkan dalam bentuk tulisan mengalir aja. Memang terkesan. Jadi itu tadi landasannya la haula wala. Nah, jadi tidak ada daya upaya bagi sesuatu. Jadi masih kita kembalikan Kecuali daya upaya dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa lah yang berlaku. Nah itu tadi. Nah dari situ kita coba mainkan perasaan tadi kan. Mengolah rasa, Iya, mengolah rasa. Ya. Feeling, ya. Jadi hidayah itu ada, rasa ketuhanan tadi yang Mas Anto di awal pembicaraan tadi, ketuhanan tadi. Nah inilah, jadi konsep ini kata Mbak Mia tadi itu benar. Nah jadi saya juga salam hormat kepada para senior, para seniman nasional yang dari Aceh, dari Lampung, dari Jakarta, terus dari Jogja. Terus ada dari Sulawesi kemarin ya, Kalimantan. Nah, terus mereka juga 99% mereka sudah punya feeling. Ya, mereka punya feeling itu ya. Punya feeling, komentar mereka ini kok ada nilai-nilai religiusnya sangat tinggi. Ya, terus nilai-nilai sosialnya juga tinggi dan gitu kan. Nah, ini memang karena ini bicara kemanusiaan. Bicara corona Allah, ini bicara virus. Virus ini akan menyambar ke masyarakat. Jadi akan menebar ke masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai inilah karena kita tahu ini akan kena terpapar di masyarakat, anak bangsa, jadi kita gugah nilai-nilai religius. Betul. Jadi, nah makanya salah satu pemenang itu ada mengatakan ini corona Allah ini bagian daripada musibah. Nah, dengan ada musibah ini teguran katanya. Tidak perlu takutkan corona ini, karena ini teguran dari Tuhan. Nah, itulah artiannya kenapa nilai-nilai religius yang sangat tinggi kita tuangkan dalam bentuk puisi ini kita coba mengajak. Jadi berarti itu kita ngajak mengajak mencerdaskan nilai-nilai religiusitas kita iya. Allah dan virus corona yang saat ini betul. Orang. Edukasinya ada. Artinya kita ngajak ketika batin gelisah, batin anak bangsa ini gelisah, ketakutan yang berlebihan terhadap corona Allah. Nah kita coba, wahai jiwa yang tenang. Kita coba bangkitkan jiwa yang tenang tadi. Di saat dia batin dia gelisah, ketakutan yang mendalam, di bayang-bayang kematian, ya kan? Corona ini kejam, membunuh. Nah jadi kita coba gali perasaan itu, kita tuang dalam bentuk puisi. Oh enggak seperti apa yang kamu kira begitu. Pemahaman kamu enggak begitu seharusnya. Pemahaman itu bahwa ini semuanya ciptaan Tuhan kok. Kenapa harus takutkan? Nah kalau kamu takut dengan apa yang diciptakan, yang mendekat dong dengan yang diciptakan. Betul. Jadi kalau takut dengan penyakit itu kita harus lebih mendekat. Mendekat dengan penciptanya. Artinya kita terima supaya nggak terbebani ini. Nah, para pemirsa,
Ternyata memang seperti apa yang diungkap oleh beliau tadi, bahwa harapan dari para penyair kita, penyair nasional, agar Mas Amin ini lebih memberikan isi nilai-nilai estetika ke dalam puisinya itu seperti apa yang diungkap tadi, bahwa dan memang nilai yang utama itu adalah religi. Religiositas itu berkaitan dengan nilai-nilai etika, sehingga kita benar-benar memang memberikan penjelasan-penjelasan tentang corona, tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas imunitas, dan juga kita bisa memberikan nilai-nilai hubungan-hubungan filosofi di dalam puisi itu. Nah, ada Mas Anto, bukti satu puisi lagi yang baru. Ya. Kan dari segi judul aja, kalau orang yang memahami itu para seniman-seniman senior pasti memahami, pasti komentarnya sama lagi. Ini religiusnya, judulnya Aku Mencintai. Bagaimana? Coba kita simak dulu bagaimana isi puisi ini. Nanti Mas Amin akan membacakan puisi itu. Aku mencintai. Aku terbangun dari kealpaan setelah terombang-ambing di lautan kehidupan, tak tahu di mana harus berlabuh. Aku terpesona oleh kehadiran corona Allah yang begitu mengguncangkan dunia hingga membuahkan kepanikan dan ketakutan di bawah bayang-bayang kematian. Aku terperanjat ketika sadar bahwa dengan mencintai corona Allah berarti juga mengenal kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Aku menyadari tiada daya upaya bagiku untuk mencintai corona Allah, melainkan dengan kehendaknya jua aku dapat mencintainya. Nah, pemirsa, dari larik-larik dan lirik-lirik diungkap oleh Mas Amin tadi, di sana memiliki nilai-nilai dalam antara kita kepada Allah. Jadi nilai-nilai itu yang membuat kita dekat kepada Allah. Kenapa sudah dibicarakan tadi bahwa kalau memang kita takut kepada ini kepada corona, kenapa tidak kita dekat kepada Allah? Ternyata memang puisi ini walaupun dia bersahaja, tetapi nilainya dekat sekali kepada Allah. Nah, jadi Mas Amin, itu tadi harapan-harapan dari para penyair kita, penyair nasional, berharap ada nilai-nilai estetika di sana. Diharapkan nanti bagaimana kita bisa mengembangkan itu sendiri nanti. Nah, jadi puisi yang tadi barusan kita bacakan, Mas Anto, Aku Mencintai. Nah, maksudnya itu kita buat apa mencintai ciptaannya? Maksudnya di situ, ya memang kalimatnya tulisannya Aku Mencintai corona Allah, ya kan? Nah, maksudnya itu corona itu kan ciptaannya. Nah, mencintai Sang Pencipta. Nah, itu. Ya kan? Nah, itulah nilai religiusnya. Jadi nilai religi terhadap nilai-nilai ketuhanan itu seperti itu. Itu tadi yang di awal tadi ngomong, ketika kita ketemu dengan macan itu ciptaan Tuhan. Kita takut kan? Nah, takut ini kita berlari kan? Betul. Nah, kenapa kita enggak? Kalau kita takut sama Tuhan, kita berlari apa mendekat? Mendekat kan? Nah, artinya begitupun dengan corona. Kita jangan berlari, kita mendekat dong. Mendekat dengan Sang Penciptanya, pencipta corona itu. Dengan arti kata mendekat. Nah, bagaimana cara mendekat sama Tuhan? Ya menerima, supaya beban dalam diri kita lepas. Baik, dengan demikian bahwa tadi sudah diungkap oleh Mas Amin tadi, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan kita bisa lebih dekat dengan kekuasaan Allah, yang di kesempatan ini bisa memahami betul
nilai-nilai puitika yang di sana terdiri dari bermacam-macam rhythm and rhyme, kemudian di sana ada attention, tujuan puisi. Nah inilah tujuan puisi, bahwa yang pasti kita harus meningkatkan imun untuk lebih dekat dengan corona dan kepada Allah terutama. Itu saja barangkali. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.